Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwatal kiram, ya jamaah sekalian, para ummahat dan juga para aba juga ada kayaknya ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita, yang mana sebelumnya kita belajar ngaji ya di musholah ya, yaitu di sekolahan SD Tunizamiyah ya. Dan dikarenakan hingga saat ini ya kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah COVID-19 ini, sehingga kita masih melakukan banyak aktivitas ya, baik itu belajar, bekerja dan yang semisalnya itu kita lakukan secara daring atau online. Dan alhamdulillah ini juga merupakan karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan adanya teknologi dan juga dengan adanya ya sebagian gawai ataupun gadget, yang mana ini asalnya adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun nikmat ini bisa menjadi nikmah, ya bencana, musibah ya apabila manusia mempergunakannya untuk hal-hal yang jelek ataupun yang buruk. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan ya materi tentang bagaimana menjadi muslimah yang sukses dunia akhirat. Dan jika kita bicara tentang menjadi muslimah sukses dunia akhirat, maka tentunya ini adalah bahasan yang sangat panjang sebenarnya ya, dan juga membutuhkan kesabaran dan membutuhkan upaya atau effort ya bagi kita untuk berusaha menelaah, karena agar kita bisa sukses di dunia dan di akhirat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah ya. Ini bukanlah suatu hal yang enteng ataupun yang ringan ya. Karena di dalamnya kita butuh yang namanya usaha, butuh ikhtiar ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini saya sudah membuat ya slide yang sederhana ya, yang baru saya susun tadi ya, kurang lebih pada zuhur ya, jam-jam 1 atau jam setengah 2 tadi ya. Dan di slide yang sederhana ini ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang ya bagaimana sejatinya menjadi muslimah yang bisa sukses di dunia dan di akhirat ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua sama-sama paham, kita semua sama-sama tahu ya bahwasannya ya ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Ya. Nah, sedangkan khairul mata' ya, sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus salihah. Adalah wanita yang salihah, wanita yang baik. Ya. Dan dari sinilah ya kita beranjak
sesungguhnya sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang salihah. Tentunya wanita yang salihah adalah wanita ya yang mana mereka ini insyaallah taala ya memiliki keutamaan dan kebaikan. Ya, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka untuk menjadi ya wanita-wanita yang mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat ya. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah ya mungkin tidaklah berlebihan ya apabila dikatakan bahwasanya wanita yang sukses, yang najihah di dunia dan di akhirat itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita salihah. Ya. Itu adalah wanita salihah. Ya. Jadi wanita salihah itu sebenarnya ya merupakan salah satu wujud dari wanita-wanita yang akan sukses di dunia dan di akhirat. Artinya, wahai wanita, apabila Anda ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka jadilah Anda wanita yang salihah. Ya. Baik, sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita perhatikan ya, kata salihah ya, itu sebenarnya kan dari kata saleh ya, yang mendapatkan imbuhan tak marbutoh ya, yang di akhir tak marbutoh di akhir ini menunjukkan ya sifat muannas bagi wanita. Ya. Dan kesolehan itu sendiri ya ini merupakan suatu hal yang dituntut. Ya. Ya. Baik. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan wanita salihah ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizahullah ya. Hafizallahu ya. Jadi yang dimaksud dengan as-salihat ya, wanita-wanita yang salihah adalah qanitatun. Wanita-wanita qanitat, wanita-wanita yang taat. Ya. Hafizatu lil ghaibi bima hafizallahu. Dan juga wanita-wanita yang hafizat, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya lil ghaibi. Artinya ketika suaminya tidak bersama dengan dirinya, ketika suaminya tidak bersama atau suaminya tidak ada di sisinya, ya bima hafizallahu, yaitu lantaran karena Allah menjaga mereka. Ya. Nah, jadi ini adalah wanita salihah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini ya, izinkan saya untuk menerangkan sejumlah sifat atau karakter wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang sukses dunia dan akhirat. Ya. Baik. Sifat wanita salihah yang selamat dunia akhirat ya. Ini sebenarnya ya sifatnya banyak ya. Nah, cuman di sini agar mudah dipahami dan mudah untuk untuk dihafalkan pula ya. Jadi saya sengaja menyusun dalam bentuk semacam singkatan dari kata salihah ya, dari kata salihah ya. Jadi ya dari kata salihah ini ya, ini dalam rangka untuk taisir ya dan tashil, untuk mempermudah saja. Ya, jadi ini adalah untuk mempermudah saja. Jadi jangan dikatakan ini metode cok gali cok ya, bukan, beda ya. Ya. Oh, jadi salihah itu artinya gini, tidak. Ya, ini adalah metode ataupun cara dalam rangka untuk taisir dan tashil, untuk mempermudah. Ya, selama hakikat dan konten atau isi itu tidak berubah ataupun tidak menyelisihi daripada
hakikatnya, maka kita boleh sebenarnya ya kita membuat metode-metode dalam rangka ya untuk mempermudah ya. Nah, jadi di sini sengaja saya sebutkan ya ada 8 sifat. Sebenarnya lebih dari 8 sifat. Nah, cuman di waktu yang singkat ini insya Allah yang akan saya sampaikan adalah 8 sifat saja, yang mana 8 sifat ini itu sengaja saya kaitkan dengan kata salihah. Yaitu yang pertama, kata S pertama, wanita yang salihah yang selamat dunia akhirat adalah wanita yang senang belajar dan menuntut ilmu. Artinya mereka adalah wanita-wanita apa? Talibatul ilmi. Wanita-wanita penuntut ilmu. Senang belajar. Senang menuntut ilmu. Nanti akan kita bahas ya. Dan pembahasannya akan kita bahas ya, mungkin pendek-pendek saja, ringkas-ringkas saja. Kemudian huruf yang kedua, H, dari kata salihah, yaitu hargailah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada Anda. Jadilah Anda wanita-wanita yang syakirah, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti juga akan kita bahas. Kemudian huruf yang ketiga, huruf A. Ya, yaitu amalkan dan praktekkan ilmu yang sudah Anda pelajari, yang sudah Anda tuntut tadi. Ya. Itu diamalkan, dipraktekkan, diejawantahkan. Kemudian huruf L adalah lemah lembutlah. Ya. Arifq walin. Jadilah Anda seorang yang rafiqah dan halimah. Ya. Lalu kemudian huruf I-nya adalah indahnya hati atau inner beauty. Ya. Jadi hakikat keindahan, kecantikan itu sebenarnya ada pada dalam diri wanita yang disebut dengan al-jamalu ya. Dakhili ya. Artinya jadilah Anda wanita yang jamilah, wanita yang cantik. Apa itu wanita yang cantik? Nanti akan kita bahas. Kemudian huruf yang berikutnya, huruf H, adalah jadilah Anda wanita yang hikmah dan bijaksana, yang hakimah. Nanti akan kita bahas juga. Hikmah dalam banyak hal, di dalam bersikap, di dalam berbicara, di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah, di dalam mendidik anak, di dalam mempergauli suami, itu harus hikmah dan bijaksana. Kemudian huruf berikutnya, huruf A, adalah ya antusiaslah dan semangatlah. Jadilah orang yang memiliki ya semangat ya. Ya. Himmatu aliyah. Semangat yang tinggi. Yang harisah, yang punya antusiasme. Wanita yang semangat. Baru kemudian last but not least ya, ini huruf H yang terakhir ya. Itu hendaklah Anda semua apabila ingin selamat dunia dan akhirat menjadi wanita yang salehah harus berdoa, meminta kepada Allah, berusaha, berikhtiar, kemudian berdoa, setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari seorang abidah. Seorang abidah artinya seorang ya abid, hamba Allah yang wanita, abidah. Jemaat sekalian ya, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita masuki poin pertama dulu ya. Tentang bagaimana karakteristik atau sifat wanita salihah yang sukses dunia dan akhirat. Wanita yang sukses dunia akhirat, wanita salihah, maka dia adalah wanita yang senang gemar untuk belajar dan menuntut ilmu. Dia adalah seorang talibatul ilmi. Kenapa? Karena menuntut ilmu, kata Nabi SAW, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban, wajib bagi setiap muslim. Nah, adapun lafaz atau redaksi yang menambahkan wa muslimatin, ya, itu adalah lafaz yang dhaif. Nah, tapi kata para ulama,
Dengan disebutkan kata muslim saja, itu sebenarnya sudah mencakup semua muslim. Baik itu laki-laki atau wanita, baik itu sudah dewasa atau sudah tua atau masih anak-anak, ya. Baik itu ya orang yang orang yang memiliki jabatan tinggi ataupun jabatan yang tidak begitu tinggi. Ya, intinya selama dia masuk ke dalam kategori muslim, tidak memandang gendernya, tidak memandang jabatannya, tidak memandang kedudukannya, ya. Selama dia muslim maka wajib untuk menuntut ilmu. Wajib untuk belajar. Demikian pula seorang wanita, seorang ibu, ya, maka dia adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama, ya. Sebagaimana tadi yang disebutkan ya oleh host kita tadi ya di muqaddimah, bahwasanya apa? Bahwasanya yang namanya an-nisa'u, yang namanya wanita itu adalah imad al-bilad, pilarnya negara, pilarnya negeri. Ya. Itu ada pada wanita. Kenapa? Karena wanita itu adalah mudarrisah wa murabbiyah al-ula. Pengajar dan pendidik pertama. Itu adalah seorang ibu. Tapi kita sebagai laki-laki di sini bukan artinya nggak punya tugas. Bahkan tugas kita juga penting dan besar. Apa tugas kita? Tugas kita adalah sebagai kepala sekolahnya. Apabila al-ummu madrasatul ula, apabila ibu itu sekolah pertama, maka laki-laki adalah kepala sekolahnya. Yang menentukan arah, visi, misi, tujuan, itu adalah laki-laki, adalah kita, suami. Jadi bukan cuman kita mengalihkan tugas, enggak. Bahkan itu dalam masalah pendidikan, ya, itu sebenarnya yang paling besar tanggung jawabnya adalah kita laki-laki. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran, ya, Allah ketika menunjukkan potret pendidikan para nabi dan rasul, itu hampir semua digambarkan laki-laki. Coba perhatikan bagaimana Luqman alaihissalam ketika mendidik putranya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendidik Ismail putranya alaihissalam. Bagaimana Yakub alaihissalam ketika mendidik putranya Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nuh alaihissalam yang juga mendakwai putranya, yang mana putranya itu tidak mengimani Nabi Nuh alaihissalam hingga dia mati dalam keadaan kafir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah menggambarkan ternyata yang paling banyak melakukan aktivitas di antaranya tarbiyah itu adalah pada kita laki-laki. Ya. Namun kita nggak bisa pungkiri, ya, ikatan atau bonding attachment pertama anak-anak dengan orang tuanya itu adalah tentunya dengan ibunya. Bahkan anak itu bertumbuh, ya, berkembang dari semenjak fase janinnya itu di dalam tubuh ibunya, sehingga tentunya ikatan attachment-nya lebih kuat. Dan sehingga attachment dan bonding ini menyebabkan bahwasanya wanita itu lebih besar pengaruhnya di fase-fase awal. Sedangkan suami tugasnya adalah memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan pendidikan kepada istrinya. Baik, ya. Kita kembali lagi ke slide ya. Soalnya kalau enggak kita bakal panjang lebar nanti bicara. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ya, wanita yang senang dengan belajar dan menuntut ilmu. Karena apa? Karena kalau Anda ingin selamat, sukses di dunia dan di akhirat, harus dengan ilmu. Ilmu adalah kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat. Ini bukan hadis Nabi SAW ya. Jadi perlu saya sampaikan ya, 3 kata yang di bawah ini bukan hadis ya, tapi ini adalah semacam idiom ataupun namanya proverb ya, kalimat hikmah. Ada yang menyandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ada yang menyandarkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ada yang menyandarkan kepada ya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ada pula yang menyandarkan kepada yang lainnya. Tapi wallahu taala alam bisawab ya. Saya pribadi belum cross check dan juga belum begitu tahu ini kalimat adalah kalimat yang validnya nisbatnya adalah imma ke Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar ataukah ke Imam Syafi'i, wallahu a'lam bishawab. Tapi secara maknanya sahih. Secara artinya benar. Itu dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pingin dunia dengan ilmu.
Anda ingin menjadi seorang insinyur, nggak mungkin Anda nggak sekolah, nggak belajar. Anda ingin menjadi dokter, nggak mungkin Anda bisa jadi dokter kalau Anda nggak sekolah, Anda nggak belajar. Anda ingin menjadi seorang pakar di dalam ilmu pengobatan, ilmu herbal misalnya. Nggak mungkin Anda bisa menjadi pakar dan ahli di dalam bidang herbal apabila Anda tidak pernah belajar. Artinya, ya secara ya aksiomatik apabila Anda menginginkan untuk menjadi sesuatu dan berhasil ya di dalam sesuatu itu, Anda harus punya ilmunya. Anda harus punya pengetahuan tentangnya. Ini adalah sesuatu yang sifatnya aksiomatik. Jadi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, ya pakai ilmu. Ya, makanya orang-orang kafir yang mungkin tampak sukses di dunia itu juga sebenarnya pakai ilmu. Ilmunya ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Demikian pula waman aradal akhirah. Siapa yang pengen akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, juga harus dengan ilmu. Ini lebih penting lagi. Pengen akhirat harus dengan ilmu. Enggak bisa Anda ketika Anda mengharapkan akhirat, artinya kebaikan di akhirat, yaitu surganya Allah, tanpa ilmu. Enggak mungkin bisa. Nanti akan kita singgung di bahasan berikutnya. Nah, oleh karena itu dikatakan waman aradahuma, siapa yang pengen keduanya, pengen dunia, pengen akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi. Harus pakai ilmu. Pengen dunia, pengen akhirat, harus dengan ilmu. Dan ini baru hadis. Ya, ketika Anda ingin menuju ke surga, dan surga itu adalah harapan setiap muslim, setiap mukmin, bahkan setiap manusia, menginginkan agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Bahkan visinya seorang muslim, keluarga seorang muslim, adalah berkumpul di surga dan menjauh dari neraka. Allah ketika berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini ayat merupakan visinya keluarga muslim. Harus dijaga, dipelihara dari neraka. Dan kalau kita menjaga dari neraka, maka tentunya tujuannya kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara agar kita bisa dimudahkan Allah menuju ke surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk iltimasul ilmi, mencari ilmu. Jadi melakukan perjalanannya itu tujuannya untuk cari ilmu. Bukan untuk ketemuan sama teman, bukan untuk makan-makan, bukan untuk tujuan-tujuan lainnya, bukan. Tapi tujuannya untuk ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi ilmu itu adalah di antara wasilah atau sarana, cara bagi kita untuk bisa menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tiba-tiba sudah ada coretan nih ya. Bentar. Saya bersihkan dulu ya. Baik. Clear. Oke. Nah, di sini ada sejumlah kunci untuk bisa memperoleh ilmu. Ya. Dan ini sekali lagi ya jamaah sekalian, ini bukan metode cok kali cok ya, bukan ya. Bentar, ini kok nggak bisa berubah ya. Ya. Jadi sebenarnya ya, untuk memperoleh ilmu itu memang ada cara-caranya. Nah, di sini ya dari cara-cara yang ada saya sarikan, saya ekstrak ya. Itu menjadi 4. Bukan artinya ini 4 adalah suatu hal yang mutlak, tidak. Ini hanya sebagai representasi dari metode-metode apabila Anda ingin mendapatkan ilmu. Dan ini ya sekali lagi ya, agar mudah dipahami dan mudah dihafalkan, maka saya ambil dari kata ilmu itu sendiri. Yang pertama, apabila Anda ingin mendapatkan ilmu, maka Anda harus ikhlas karena Allah. Ya, yabtaghi wajh Allah, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu termasuk ibadah. Ya. Karena itu makanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Kemudian yang kedua, ya, mencari ilmu itu nggak bisa instan, ujuk-ujuk dapat. Makanya yang namanya ilmu laduni itu nggak ada. Ilmu laduni nggak ada. Karena al-ilmu bitta'allumi.
Yang namanya ilmu itu dengan cara ta'allum, dengan cara belajar. Ilmu diperoleh dengan cara belajar. Nggak bisa cuman apa namanya ongkang-ongkang kaki, melipat tangan, nggak bisa. Harus ada upaya mencari ilmu. Makanya dikatakan al-ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Dan hilm, sifat hilm, halim, lemah lembut, itu juga dengan cara kita belajar supaya kita bisa lemah lembut. Al-hilmu bitahallumi. Nah, karena itu makanya nggak ada alasan orang yang katanya bawaannya keras, ya, kasar. Terus akhirnya orangnya suka marah-marah, suka bentak-bentak. Terus dia beralasan, ya aneh bawaannya seperti ini, aneh itu memang suka marah. Nggak bisa. Ya memang benar karakter orang beda-beda. Ada karakter orang yang ketika ngomongnya keras. Ada yang karakter orang ngomongnya lemah lembut. Tapi tetap yang namanya kelemah lembutan itu bisa diusahakan. Anda meskipun ngomongnya kencang, ngomongnya keras, ya tetap yang namanya membentak-bentak orang, teriak-teriak itu tetap bukan merupakan perangai yang baik. Nah karena itu ini bisa dilatih dengan cara kita berusaha untuk melatih diri kita, ya belajar untuk berlemah lembut. Makanya al-hilmu bit tahallumi. Dan belajar itu harus tadarruj, langkah demi langkah. Anda ketika ingin belajar itu ya kunci globalnya dua. Apa itu? Taksilan dan tafsilan. Taksil dan tafsil. Apa itu taksil? Taksil maknanya adalah belajar sistematis. Ya, min sigoril ilmi qabla kibarih. Dari ilmu yang ringan dulu, yang enteng dulu sebelum yang berat-berat. Itu metode belajar. Dari buku-buku yang ringkas dulu sebelum buku-buku yang tebel-tebel. Dari yang masalah paling mendasar dulu, pondasi dulu, akidah dulu sebelum kita mempelajari yang lainnya. Itu taksil. Kemudian tafsilan. Tafsil artinya detail terperinci. Anda ketika belajar, meskipun itu buku yang ringkas, tapi harus tafsil terperinci. Artinya Anda harus mengikutinya dengan mengetahui dalilnya. Nah, makanya buku-buku matan seperti misalnya yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bukunya ringkas, pendek. Tapi penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya semoga Allah merahmati beliau, itu enggak pernah lepas dari menyebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah, dalilnya firman Allah, dalilnya sabda Nabi. Itu harus demikian. Karena ketika kita itu belajar menuntut ilmu, maka yang menjadi dasar kita adalah apa? Adalah sumber dari ilmu itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika Anda ingin mencari ilmu, maka yang menjadi pijakan yang harus Anda ketahui adalah Quran dan Sunnah, dalilnya, bukan ucapannya, bukan perkataannya, bukan. Tapi apa yang menjadi landasan perkataan dan ucapan tersebut, itu yang harus Anda ketahui. Makanya perlu ada hal yang terperinci. Nah, karena itu bukanlah seorang dikatakan penuntut ilmu ketika misalnya dia ngomong sama kawannya, Mbak, itu nggak boleh, Mbak. Loh, kenapa kok nggak boleh? Ya, pokoknya kemarin katanya Ustadz Fulan nggak boleh. Katanya Ustadz Anu nggak boleh. Jadi yang disebutkan adalah katanya Ustadz. Perkataan Ustadz itu bukan dalil. Ucapan Ustadz itu bukan hujjah. Ya, bahkan kita nggak boleh ya menjadikan perkataannya Ustadz ataupun ulama sebagai dalil atau hujjah. Tapi perkataannya Ustadz atau ulama itu bisa menjadi penguat hujjah, dalil. Kita tahu dalilnya hujjahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas mengatakan demikian. Nah, itu baru. Tapi secara asal bukan hujjah. Aqwalul ulama laisa bihujjah, bukan hujjah. Ya, bukanlah dalil. Apalagi yang bukan ulama. Ya, yang ustadz, ya kata ustadz ini nggak boleh. Nah, ini bukanlah seorang talibul ilmi. Penuntut ilmu tidak berhujjah dengan ucapan ustadz. Tapi penuntut ilmu adalah berhujjah dengan apa yang menjadi landasan pendapat ustadz tadi. Boleh dia mengatakan kata ustadz fulan ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Cuman saya nggak hafal. Sebentar ya. Kita buka. Ternyata kita mencatat. Itu Masya Allah. Itu di antara salah satu cirinya penuntut ilmu. Itu seperti itu. Ya, jadi harus tadarruj. Ya, langkah demi langkah.
Anda nggak bisa menguasai semua langsung sekaligus. Ya, karena apabila Anda ingin menguasai ilmu sekaligus, maka akan hilang semua ilmu seketika itu pula. Ya, karena Anda nggak akan bisa. Karena itu makanya harus sedikit demi sedikit. Sama ketika Anda lagi kelaparan, Anda kalau kelaparan, Anda makan berlebihan, muntah. Tapi Anda harus makannya pelan-pelan. Agar Anda bisa mencerna makanan tersebut dengan lebih baik lagi. Kemudian yang M adalah memilih guru. Cari guru yang benar. Harus selektif. Ini metode manhajnya ahlu sunnah. Ya, metode manhajnya para salaf. Karena dahulu para salaf mengajarkan kepada kita seperti ya Muhammad bin Sirin ya. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak ya. Kemudian Imam Malik bin Anas ya, kemudian juga Imam Yahya bin Ma'in dan yang semisalnya. Mereka tuh memiliki perkataan yang saling berdekatan maknanya. Apa itu? Al-ilmu huwa din ya. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Karena itu makanya mencari guru harus selektif. Tentunya Anda harus perhatikan akidahnya pertama kali. Akidahnya, akhlaknya, manhajnya, ya, akhlaknya, perangainya, sifatnya, itu harus diperhatikan. Kemudian yang U, ya, adalah upaya tiada henti. Artinya, yang namanya menuntut ilmu dikatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan, semenjak kita bisa belajar sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Sampai kita meninggal dunia. Ya. Makanya Imam Ahmad dikatakan, ila mata, sampai kapan Anda itu menuntut ilmu? Ya. Minal mahbarah ilal maqbarah. Dari semenjak ini, dari semenjak wadahnya tinta, artinya dari semenjak beliau sudah bisa menulis, sampai makbarah, sampai di kuburan. Makanya menuntut ilmu belajar itu nggak bisa cuman 1 jam, 2 jam, sepekan, 1 bulan, setahun, nggak bisa. Artinya kita harus tetap terus menuntut ilmu seiring dengan kita bernafas, menghirup nafas, mengembuskan nafas, kita butuh dengan ilmu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan bahwasanya manusia lebih butuh dengan ilmu dibandingkan makan dan minum. Makan dan minum sehari cukup cuman 2 kali, 3 kali. Tapi kalau ilmu kita butuh seiring dengan hembusan nafas kita. Hirupan dan hembusan nafas kita. Nah ini globalnya saja. Bagaimana langkah-langkah agar kita bisa memperoleh ilmu? Pertama niat. Niatkan karena Allah, ikhlas. Anda belajar menuntut ilmu bukan untuk tendensi supaya ya dianggap penuntut ilmu, supaya dianggap orang yang pintar, supaya dianggap orang yang rajin, supaya dipuji manusia, supaya ini, supaya itu. Tidak. Niatnya karena Allah. Hilangkan kejahilan. Dalam rangka menghilangkan kejahilan. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah. Niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, doa. Ya, penting doa itu. Kalau kita perhatikan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu seringkali mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka ya ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Artinya ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena di dalam doa yang lain, Nabi mengajarkan kita untuk berlindung ya min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita diajarkan Nabi untuk apa? Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita diperintahkan Nabi untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentunya adalah ilmu yang dapat menyebabkan kita berhasil sukses di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu syar'i. Makanya Nabi mengajarkan kita mengawali dengan nas'aluka ilman nafi'ah. Kami minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Baru rizqan thayyibah, rizki yang baik. Karena nggak mungkin Anda bisa mendapatkan rizki yang baik kalau Anda nggak punya ilmunya. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Nggak mungkin amalan Anda diterima kalau Anda nggak punya ilmunya. Karena itu yang paling mendasar adalah ilmu. Dan ilmu ini adalah pemberian karunia dari Allah. Maka mintalah kepada Allah. Doa. Ya. Lalu kemudian ketika Anda sudah berada di majelis, as-samtu, diam. Kemudian istima, mendengarkan dengan seksama. Bukan sekedar simak ya. Ini sebenarnya sudah pernah ya.
saya jelaskan bedanya antara istima' dengan simak. Intinya, simak itu sekedar dengar. Cuman dengar sambil lalu. Istima' mendengar dengan seksama. Ya. Makanya di dalam Quran dikatakan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا. Ya. Maka dengarkanlah dengan seksama. Apabila dibacakan Quran, maka apa? Ya, kita diperintahkan untuk istima'. Ya, fastami'u. Ya. Baru kemudian setelah itu berusaha untuk memahaminya, al-fahmu. Anda nggak mungkin bisa istima' mendengar dengan seksama kecuali Anda diem. Nah ini memang ya kesulitan ketika kita belajar daring, beda. Kalau di masjid, Anda ngobrol bisa ketahuan ustadznya, bisa diingatkan, bisa diberikan nasihat. Karena ini termasuk adab, ya. Tapi kalau lagi online gini, orang bisa bebas mau ngaji, mau belajarnya sambil di atas kasur, sambil makan, sambil nyamil, kadang-kadang sambil sambil main game dan semisalnya. Itu ada yang seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak beradab dengan ilmu. Dan biasanya ilmunya tidak begitu bermanfaat. Karena itu harus diem, istima' mendengarkan meskipun kita berada di tempat yang jauh, kita tidak satu majelis, artinya kita hanya dikumpulkan melalui wadah atau sarana seperti ini, daring, online, ya tetap harus kita menjaga adab-adabnya. Dengarkan dengan seksama, kemudian berusaha fahami, dan Anda nggak bisa paham kalau Anda nggak mendengarkan dengan seksama. Kemudian kitabah, catat, ya. Karena Nabi SAW itu beliau pernah bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Ya. Dan ini juga nasihat yang sering beliau sampaikan kepada sahabat junior ya, katibnya Rasulullah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian hifdz, jaga dengan menghafalnya. Amalkan, taklim atau dakwahkan, ajarkan, kemudian sabar. Ini langkah-langkahnya Anda apabila Anda ingin melanggengkan ilmu. Baik, ya, kita lanjutkan ya, karena waktu kita nggak panjang ya. Yang kedua ya, nah tadi huruf S sudah ya, yaitu semangat untuk menuntut ilmu. Jadilah seorang thalibatul ilmi, ya, seorang penuntut ilmu. Maka yang kedua sekarang jadilah seorang syakirah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Caranya hargai karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan nikmat Allah itu banyak sekali, ya. Nikmat Allah banyak sekali. Ya. Itu setidaknya ya kata para ulama ketika diklasifikasi nikmat itu ada 3. Pertama adalah nikmat kubroh, an-ni'matul kubroh, nikmat yang paling besar. Apa itu? Nikmat yang paling besar di dunia. Dan insya Allah juga akan membawa kenikmatan hingga di akhirat nanti. Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah. Ini nikmat yang paling besar. Tidak ada satupun nikmat di muka bumi ini melebihi daripada nikmat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah. Kenapa? Karena apabila Allah karuniakan kepada Anda nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, Anda akan menjadi orang yang paling tenang di muka bumi ini. Anda akan menjadi orang yang paling tentram di muka bumi ini. Anda akan menjadi orang yang paling damai di muka bumi ini. Karena kunci Anda mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian adalah dengan iman dan Islam. Anda nggak akan mendapatkan keamanan kecuali dengan keimanan. Makanya al-amanu ba'dal iman wal imanu qoblal aman. Yang namanya keamanan itu diperoleh setelah keimanan, setelah Anda mengimani. Anda akan aman, akan tenang. Kalau Anda nggak beriman, Anda nggak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Nggak mungkin, mustahil. Nggak akan. Anda nggak punya keimanan kepada Allah, nggak akan mendapatkan ketenangan. Yang ada kegalauan. Tapi Ustadz, saya ini sudah beriman, tapi kenapa kok saya masih galau? Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu memang bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ati, akan bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil ma'asi, akan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita gundah gulana, gelisah, itu berarti ada sesuatu. Keimanan kita sedang menurun. Karena orang yang imannya ya dalam kondisi yang prima, dia akan yakin akan keadilan Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Yakin akan kesempurnaan Allah. Yakin akan pengetahuan Allah. Yakin semuanya dari Allah. Dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Kemudian ada nikmat sugroh, nikmat kecil. Kenapa dikatakan nikmat kecil? Karena ini nikmat ya sejatinya
bisa menjadi ujian, bisa menjadi fitnah, bahkan bisa menjadi musuh. Dan nikmat yang bisa melalaikan, nikmat anak, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat suami ini seringkali dilalaikan. Ya, nikmat ini. Tapi ini semua tetap adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kenikmatan itu juga ujian. Ya, ujian dari Allah. Karunia itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Naml ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ketika ada orang dekatnya Sulaiman alaihissalam yang menawarkan kepada diri beliau, sebelumnya Ifrit menawarkan untuk memindahkan arsy-nya Bilqis. Kemudian orang dekatnya Nabi Sulaiman ya, dia menyampaikan bahwasanya dia mampu untuk memindahkannya sebelum Anda ya memejamkan mata Anda. Ya, kemudian apa namanya? Falamma istaqarra, ketika ya sudah tampak di hadapan mata Sulaiman. Jadi ketika singgasana Bilqis yang besar itu sudah ada di hadapan mata Nabi Sulaiman, apa ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia, nikmat dari Rabbku. Diakui, nikmat dari Allah. Tahaddus. Antara akan kita sebutkan di antara rukunnya syukur. Hadza min fadli rabbi. Tetapi ternyata di situ ujian. Ya. Liyabluwani, untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku malah kufur kepada Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Karena ternyata kita juga diuji bil hasanati wasayyiat, dengan kebaikan dan keburukan. Ya, ketika Allah mengatakan kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan didatangi oleh kematian. Kemudian Allah mengatakan kita semua akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Ternyata kebaikan itu juga merupakan ujian. Makanya suatu hal yang sangat indah ketika Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, ya, dan juga sebagaimana dinukilkan oleh muridnya yang mengatakan bahwasanya al-musibatul lati ya tuqbiluha ilallah ya fahiyan ni'mah. Musibah itu yang malah ya menjadikanmu menghadap Allah, yang malah menghadapkanmu kepada Allah, itu sejatinya adalah nikmat karunia. Sebaliknya, an-ni'matul lati, ya, nikmat yang menyebabkanmu membelakangi Allah, lupa dari Allah, fahiyal musibah. Maka sejatinya itu adalah bencana, musibah. Karena itu makanya nikmat sughroh ini bisa menjadi nikmah, bisa menjadi nikmat. Nikmat karunia atau nikmah, bencana dari Allah. Kemudian ada lagi yang paling besar. Nikmat a'zam wa ziyadatan. Yaitu tambahan kenikmatan bagi ahlul jannah. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Ini akidahnya Ahlus Sunnah, menetapkan Allah memiliki wajah. Dan kita akan bisa melihat wajahnya Allah, ya, yakni ya insyaallah bagi para penghuni surga Allah berikan tambahan ziyadatan. Bisa melihat wajah penciptanya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat ini. Di sini ada beberapa kunci ketenangan dan ketentraman, yaitu syukur dan sabar. Karena ibadah itu nggak lepas dari dua hal ini, syukur dan sabar. Ini saya jelaskan global-global saja ya. Yang pertama ada namanya syukur itu memiliki 3 rukun. Ya mungkin kalau disingkat 3M ya. Pertama adalah mengakui. Namanya mengakui dengan hati. I'tiraf, al-i'tirafu bil qalbi. Mengakui dengan hati. Artinya ketika Anda mendapatkan nikmat harus dikatakan hadza min fadli rabbi, hadza min Allah. Ya, ini dari Allah. Ini karunia dari Allah. Kita semua kebaikan ya harus kita katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua apa kebaikan yang menimpa kamu itu dari Allah datangnya. Maka kita katakan hadza minallah, ini dari Allah. Akui dengan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Tahaddus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita ucapkan alhamdulillah, hamdalah.
Hadza min fadli rabbina. Ini adalah karunia dari Rabb kami. Kemudian M yang ketiga adalah mengamalkannya, mempergunakannya kenikmatan tadi untuk amal ketaatan. Ini semua ada di dalam ucapannya Nabi Sulaiman tadi. Ketika dia mengatakan ya, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Artinya dia udah iktiraf dengan hatinya, kemudian diungkapkan dengan lisannya. Kemudian dia katakan ini mengandung ujian. Ketika nanti dipraktekkan, diamalkan, apakah beliau bersyukur ataukah kufur? Dia beluani. Ya ashkuru am akfur. Kemudian juga berikutnya adalah sabar. Karena nggak mungkin syukur bisa ditegakkan dengan sempurna kecuali diiringi dengan sabar. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu memiliki siklus hari ini bahagia, besok bisa sedih. Hari ini sedih, besok kita bisa bahagia. Hari ini kita mengalami kemudahan, besok kita bisa mengalami kesulitan. Hari ini kita kesulitan, yakini besok akan ada kemudahan. Kita nggak akan lepas dari yang namanya bagian dari perputaran hidup seperti ini. Karena itu kita selalu butuh syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Nah, karena itu wanita yang sukses adalah wanita yang selalu bisa menempatkan diri ketika ada kenikmatan, dia bersyukur. Ketika ada ujian, dia bersabar. Dan hakikat daripada sabar itu juga sama. Ada 3 rukun, juga sama disingkat 3M. Pertama adalah menahan hatinya. Ya, karena makna sabar itu sendiri maknanya adalah al-imtina wal habas, ya, menahan diri artinya, ya. Makanya ketika kita ditimpa musibah, pertama kali kita harus habsul qalbi, menahan hati dari angkara murka, dari jengkel, dari marah, berburuk sangka sama Allah. Kadang-kadang ada loh manusia ketika apa yang dia tidak inginkan atau dia ditimpa musibah, dia marah kepada Allah. Seakan-akan dia nggak terima, ya. Seakan-akan Allah itu nggak adil. Kenapa aku diuji seperti ini? Ya, ini di antara salah satu tanda, ya, kekufuran sebenarnya, ya. Karena dia mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menahan lisannya, habs, ya. Habsul lisan, dari mencerca, melaknat, mengumpat. Ya. Kadang-kadang kita misalnya, ya, mohon maaf ya. Ini masalah yang sepele saja. Ya. Kita misalnya nggak sengaja kepleset jatuh. Orang beriman yang udah terbiasa dengan adab yang baik, dia akan mengucapkan lafdzul jalalah. Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Lafdzul jalalah yang keluar. Tapi manusia yang nggak biasa dengan ini akan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jelek. Bahkan nyebutin hewan-hewan. Mulai dari apa ya, jangkrik lah, kecoa lah, tikus lah, dan yang macam-macam. Ya, ini adalah di antara akhlak yang tidak baik. Kemudian menahan anggota tubuh, ya, habsul jawarih, itu dari perbuatan-perbuatan yang seakan-akan menunjukkan kemarahan. Kita koyak-koyak baju kita, ada barang kita lempar-lempar, ya, dan yang semisalnya, ya. Nah, jadi intinya di rukun sabar ini adalah pada kata habas, menahan diri. Kalau syukur, mengakui, mengucapkan, dan mengamalkan. Ya, baik. Udah mau jam 5 ya. Mudah-mudahan cukup ya. Kemudian yang ketiga, amalkan ilmu. Jadilah Anda seorang amilah, orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, kenapa? Karena ilmu tanpa amal itu nggak ada gunanya, percuma. Anda belajar menuntut ilmu nggak pernah diamalkan, nggak pernah dipraktekkan, percuma, nggak ada gunanya. Karena yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal kalian, amal Anda, bukan ilmu. Ilmu nggak dihisap, amalan yang akan dihisap. Sementara amal tanpa diiringi dengan ilmu itu sia-sia, nggak berguna, ditolak. Ya. Nah, karena itu harus menghimpun antara ilmu dan amal. Tapi ilmu harus dikedepankan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Ilmu sebelum amal. Nah, kemudian setelah melangkahkan ilmu dulu, baru kemudian amal mengikutinya. Artinya ilmu dan amal itu kal qadamain, kata Syekh Saleh, ya, Utsaimin, hafizahullah taala. Al-ilmu wal amali kal qadamain. Ilmu dan amal itu seperti dua telapak kaki. Tapi tetap dahulukan langkah kanan dulu, langkah ilmu dulu. Kemudian baru langkah amal,
ya akan mengikuti. Langkah ilmu melangkah, langkah amal ikuti. Jadi demikian. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita nggak berjalan dengan hanya satu kaki atau kita melompat, ya. Karena itu makanya harus dengan dua kaki. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ilmu dan amal itu merupakan bagian dari hidayah Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita ya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Siratal mustaqim itu adalah Islam, jalan yang menghimpun antara ilmu dan amal. Makanya kata para ulama tentang ilmu dan amal, manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Pertama adalah golongan manusia-manusia yang berilmu tapi nggak mau mengamalkan, ada ilmunya tanpa ada amalannya. Maka mereka dimurkai oleh Allah, al-maghdub alaihim. Orang yang Allah murkai, Yahudi. Ada orang-orang kaum yang mereka gemar beramal tapi nggak punya ilmu. Ad-dhalin, mereka adalah orang-orang yang sesat. Ada lagi yang lebih sesat. Kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat lagi. Orang-orang yang nggak mau belajar, nggak punya ilmu dan nggak mau beramal. Mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Karena mereka sejatinya adalah mayit. Mayit yang berjalan. Ya. Dan orang beriman, Muslim, adalah yang menghimpun ilmu dan amal. Ya, ilmu, amal. Tapi lebih mengedepankan dulu ilmu. Dan tidak beramal kecuali ada ilmunya. Ketika punya ilmu, diamalkan. Maka ini adalah kunci untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sukses di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, ya, kata L, yang keempat adalah lemah lembut. Wanita yang sukses adalah wanita yang memiliki sifat lemah lembut. Ya, juga dikatakan al-wadud, yang penyayang. Juga wanita-wanita yang memiliki sifat rahmah, arifq wal lin. Jadilah wanita yang rafiqah, yang lemah lembut gitu. Ya. Karena lemah lembut itu merupakan karakteristik dan sifatnya Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sifatnya Nabi SAW, ya. Ya. Nah, cuma sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat sebentar ya. Oh ya, di dalam surat Ali Imran ya, ayat 159 ya. Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kita Allah Subhanahu wa taala fabima. Ya, kata ba di sini itu adalah ba sababiyah, yaitu dengan sebab rahmat dari Allah. Artinya ini adalah sebabnya karena rahmat Allah. Yaitu dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lintalahum. Dari kata al-layna, lin. Kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berbuat lemah lembut. Ya. Jadi berbuat lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik. Jika sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap keras lagi berhati kasar, maka niscaya mereka akan menyingkir darimu, menjauh darimu. Ini adalah pelajaran yang sangat besar jamaah sekalian. Yang pertama adalah sifat lemah lembut, kelemah lembutan itu datangnya adalah dari rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Nabi memiliki kelemah lembutan yang seperti itu karena apa? Karena sebab rahmat Allah. Allah merahmati Nabi kita. Makanya orang-orang yang nggak punya sifat lemah lembut itu sejatinya orang-orang yang tidak dirahmati Allah. Tapi orang-orang yang memiliki kelemah lembutan adalah orang yang dirahmati Allah. Karena sifat lemah lembut itu adalah sebabnya dari rahmat Allah. Ya. Lalu kemudian pelajaran yang berikutnya, Nabi SAW itu memiliki karakter layyinah, lemah lembut.
Ya, ini sifatnya beliau, karakternya beliau. Dan kita dituntut dan diperintah untuk meniru dan mencontoh beliau. Mau laki-laki atau wanita, contohlah ya Rasulullah, termasuk akhlaknya, apalagi akidahnya. Tiru Rasulullah. Bersikap lemah lembutlah. Ya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan, walau kunta ya faddan, apabila kamu itu keras ya, ghalidul qalbi, dan juga hatimu juga keras ya, dan faddu min haulik, maka manusia akan menyingkir, menjauh darimu. Ini merupakan petunjuk bahwa manusia nggak suka dengan sikap karakter yang keras, yang bengis, yang kaku, yang strict, nggak suka. Manusia itu suka sifat yang lemah lembut. Makanya kalau Anda berdakwah ini ya, Anda misalnya melihat nih di suatu wilayah kayak di Papua misalnya, ya belum ada dakwah. Kemudian Anda datang ke sana, tapi ternyata Anda berdakwah dengan cara keras, menyalah-nyalahkan, menvonis mereka, mengejek dan seterusnya. Kemudian datang orang-orang misionaris misalnya, dengan cara lemah lembut, dengan cara baik, bagi-bagi sembako. Mana kira-kira yang akan diikuti manusia? Anda berdakwah membawa Al-Quran dan Sunnah, hak dari Allah. Tapi ketika Anda tidak menunjukkan Al-Quran dan Sunnah, malah mereka menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Anda menjadi munafirin, orang-orang yang menjauhkan manusia dari Al-Haq. Sementara mereka, orang-orang kafir, yang dengan kelemah lembutannya, itu malah menjadikan mereka dekat dengan dekat dengan kekufuran. Padahal tentunya sifat lemah lembut adalah lebih utama dimiliki oleh kita kaum muslimin. Apalagi wanita harus lemah lembut, ya. Dan Allah itu adalah Ar-Rafiq. Yuhibbu rifqa, mencintai kelemah lembutan. Innallaha Ar-Rafiq. Allah itu adalah maha lemah lembut. Yuhibbu rifqa. Ya, dan kelemah lembutan apabila ya ada pada sesuatu, zanahu, akan menghiasnya. Ya. Akan tetapi apabila Allah naza', Allah mencabut kelemah lembutan an syai'in, dari sesuatu, maka apa? Syanahu, akan membuatnya jelek. Nah, oleh karena itu makanya kebaikan dan keindahan sesuatu itu ada pada kelemah lembutannya. Apabila nggak ada lemah lembutnya, maka yang ada hanya kejelekan. Nah, karena itu jemaah sekalian, yang namanya lemah lembut itu hendaknya ada pada perbuatan dan tutur kata kita. Ya. Dan ini harus dimiliki oleh setiap muslim, apalagi seorang muslimah. Kemudian yang kelima ya, ringkas-ringkas lagi ya, agar waktunya nggak habis ya. Yang kelima adalah wanita yang memiliki inner beauty, kecantikan hati, indah hatinya. Jamilah, kecantikan di sini bukan kecantikan fisik, karena kecantikan fisik itu adalah mungkin hanya sementara hanya menawan di mata, tapi cuma sementara. Tapi sedangkan kecantikan hati itu akan menawan di hati pula, dan itu akan lebih langgeng. Ya. Nah, karena itu hendaknya wanita ya dia lebih memperhatikan kecantikan hatinya, ya kecantikan jiwanya, perhatikan keimanannya, perhatikan bagaimana hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya perhatikan ibadahnya, perhatikan akhlaknya, maka insya Allah zahirnya akan mengikuti. Kenapa? Karena wanita-wanita ya yang dia itu menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan mudahkan baginya hubungannya dengan makhluk, termasuk dengan suaminya. Dan dia tahu bahwasanya suami punya hak sehingga dia tunaikan. Akhirnya dia pun ketika suami datang, dia bukannya tidak bersolek, dia tetap harus bersolek, harus mempercantik dirinya. Tapi ternyata yang cantik menurut suaminya itu bukan sekedar dari fisiknya, tapi adalah dari kecantikan hatinya. Makanya dikatakan jamalul mar'ah la yura innahu yuktashaf ya. Jadi jamalul mar'ah, kecantikannya wanita, la yura innahu yuktashaf ya. Tapi sejatinya kecantikan itu bisa disingkap.
Makanya dikatakan a woman's beauty isn't seen but it's discovered, ya. Apalagi wanita muslimah. Mereka tidak memamerkan kecantikannya, ya. Makanya wanita-wanita muslimah mereka berhijab, tidak memperlihatkan ya maksud saya kecantikannya, bahkan mereka menutup wajahnya pula, ya. Tapi ternyata mereka semakin bernilai, semakin tinggi value-nya. Semakin tinggi di hadapan Allah, tinggi pula di hadapan manusia. Demikian pula namanya jamalul mar'a fi akhlaqiha. A woman's beauty is in her manner. Kecantikan wanita itu ada pada perangainya, ada pada akhlaknya. Bukan pada make up-nya, bukan pada pakaiannya, bukan pada kosmetiknya, bukan pada lipstiknya, bukan pada maskaranya, datang semisalnya bukan. Ya. Tapi kecantikan wanita, ya, itu terletak pada lipstik yang merupakan kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik. Ya. Kemudian namanya maskaranya itu adalah menundukkan pandangan. Ya. Dan yang semisal itulah. Ini apa ini? Ya. Terus kemudian ya, perhiasan dan kecantikan wanita itu sebenarnya ada pada qalb, hatinya, yang selalu terpaut dengan Allah. Lisannya, pada tutur katanya, perangainya dan adabnya, haya, rasa malunya, dan ketaatannya kepada Allah. Ya, ini adalah kecantikan wanita, letaknya pada hal-hal ini. Baik. Kemudian yang keenam, wanita yang apa? Yang hakimah, yang hikmah dan bijaksana. Ya, ya ini tinggal tiga poin lagi ya insya Allah ya. Nah, wanita yang sukses di dunia dan di akhirat adalah wanita yang hakimah, yang hikmah dan bijaksana. Apa itu maksudnya hikmah? Hikmah maknanya secara bahasa adalah wadu'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya wanita yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia bisa menempatkan kewajibannya, dia bisa menempatkan hak-hak suaminya, anaknya, kewajiban anaknya, kewajiban dirinya, dan seterusnya. Ya, lalu kemudian dia juga tahu perannya, tugasnya, tanggung jawabnya. Itu adalah hikmah, ya. Dan ini adalah termasuk bagian dari adil, bahkan adil itu sendiri. Ya. Hikmah itu punya 3 unsur sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim ya. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, ketika beliau menerangkan al-hikmatu hiya fi'lun ma yanbaghi. Hikmah itu adalah mengerjakan sesuatu dengan tepat. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu harus benar. Benar berarti harus ada landasannya, harus ada ilmunya. Berarti di situ ada ilmu. Ya. Ala wajhil ladzi yanbaghi. Yaitu dengan cara, dengan metode yang sesuai. Artinya di situ ada metodenya, ada caranya, ada manhajnya, ada kurikulumnya. Itu hikmah. Artinya ketika Anda melakukan sesuatu, harus ada cara-caranya, harus ada metodenya. Enggak serampangan, enggak sembarangan. Ya, fi waqtil ladzi yanbaghi. Ya, juga di momen atau di waktunya yang tepat. Harus pas waktunya, momennya. Nah, makanya ya itu alangkah benar yang mengatakan bahwasanya ya apa namanya? Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak semua yang kita tahu kita sampaikan. Ya. Enggak semua yang kita ini tahu nih. Itu disampaikan saat itu juga, ya. Ya. Dan juga walaisa kullu ma yuqal hana waktu. Dan tidaklah ya sesuatu yang apa yang akan diucapkan ternyata waktunya tepat, waktunya pas. Ya. Dan juga demikian tidaklah setiap sesuatu yang waktunya pas ternyata apa namanya? Yaitu ya. Tahadzara ahluhu. Ternyata audiensnya juga pas ya. Nah, ini adalah satu cara yang hikmah. Nah, juga hikmah itu adalah i'ta'u syai' bihasabi hajatihi wa huquqihi. Yaitu kita memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya. Itu adalah hikmah. Jadi ada 3 rukun hikmah ya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, yaitu pertama ilmu, yang kedua hilmu, yang ketiga ta'anni. Ilmu
ya apabila Anda ingin menjadi orang yang hikmah, Anda harus punya ilmu. Tentunya ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga agar bisa menjadi orang yang hakim, yang hikmah, harus memiliki hilmu, yaitu lemah lembut dan santun. Yang dimaksud dengan santun di sini, hilmu di sini kata Syekh Utsaimin adalah orang yang bisa menjaga emosinya, menjaga kemarahannya. Artinya dia mampu untuk memanage emosinya. Nggak mudah marah, nggak mudah ngomel, nggak mudah mengekspresikan kemarahan dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, apalagi dengan perbuatan-perbuatan. Dia mampu untuk menahan dirinya. Baru yang ketiga, ta'ani, yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak istijal, karena lawannya ta'ani adalah istijal. Istijal itu adalah termasuk sifatnya syaitan. Kemudian ya, ini 2 poin yang terakhir adalah antusias dan semangat. Ya, harus memiliki hirs, ulul himmah, semangat yang tinggi. Ya, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'ifi wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing itu memang ada kebaikannya. Kemudian Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah kamu kepada apa-apa yang mendatangkan manfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, janganlah kamu malas, janganlah kamu lemah. Riwayat Imam Muslim. Kita ambil pelajaran dari hadis ini ya jemaah sekalian. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang memiliki ulul himmah. Dikatakan mukmin kuat adalah kuat imannya. Juga termasuk kuat fisiknya. Juga termasuk kuat azamnya, tekadnya, semangatnya. Itu mukmin yang kuat. Dan mukmin yang kuat adalah mukmin yang memiliki al-hirs, kesungguhan. Ya. Dia memiliki kesungguhan. Bersungguh-sungguh di dalam ya ma yanfa'una. Hal-hal yang dapat memberikan manfaat buat diri kita. Di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Artinya, mafhum mukhalafahnya, ya pemahaman keterbalikannya adalah, kalau kita diperintahkan untuk bersemangat di dalam perkara yang bermanfaat, maka kita harus menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atau malah memadaratkan atau malah mendatangkan bahaya. Kita harus jauhi. Kemudian kunci yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah, setelah kita hirs berusaha, ihris ala ma yanfa'uka, jangan lupa untuk ista'in billah, minta tolong sama Allah, karena Anda nggak mampu untuk melakukan itu apabila tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak mungkin Anda mampu melakukannya sendiri, nggak mungkin. Semua itu bisa Anda lakukan karena pertolongan Allah. Karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena izin dari Allah, taufik dari Allah. Karena itu ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Baru kemudian Nabi menasihatkan wala ta'jiz, janganlah kamu lemah, janganlah kamu malas. Muslim itu harus kuat, harus rajin, harus semangat, memiliki ulul himmah. Ya. Kemudian yang terakhir ya dari bahasan kita, seorang muslimah yang sukses dunia dan akhirat haruslah muslimah yang selalu mengikatkan dirinya kepada Allah, harus terus berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah. Karena sejatinya wanita yang dia berikhtiar, kemudian dia berdoa, dan doa termasuk ikhtiar yang paling tinggi, yang paling di antara ikhtiar syar'i yang paling utama. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sejatinya sosok seorang abidah, seorang hamba Allah, wanita yang mulia. Ya, terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita cuma bisa membuat planning. Ya. Human just only make plan. Cuma bisa berencana doang. Ya. Adapun penentu akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma bisa berusaha, tapi hasil finalnya berada di tangan Allah. Jadi artinya jamaah sekalian dan juga para umat sekalian, para akhwat sekalian ya. Artinya ketika Anda ya sudah berusaha, Anda sudah berupaya, maka perhatikan yang paling penting itu adalah usaha dan upaya Anda. Asalkan itu sudah Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Anda yang penting udah usaha, udah upaya. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ikhtiar kemudian tawakal. Jangan lupa doa. Dan doa merupakan senjata pamungkas orang beriman.
Ya, doa silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Dan kata Nabi, ketika seorang berdoa, maka nggak akan lepas dari 3 hal. Apa yang pertama adalah apa namanya? Tu'ajjala lahu da'watuhu, ya. Yaitu Allah akan segera kabulkan doanya. Kemudian wa'an yadkhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, kalau nggak Allah segerakan, ya dikabulkan di dunia, maka Allah simpan baginya sebagai harta simpanan, sebagai simpanan baginya nanti di yaumil akhir. Atau yang ketiga, an yasrifa anhu minasu. Allah palingkan darinya keburukan. Kalau Anda berdoa, nggak akan lepas dari 3 hal ini. Karena itu jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Ustadz, saya ini berdoa dari 3 tahun yang lalu belum dikabul-kabulkan oleh Allah. Ketahuilah, ketika Anda berdoa meminta kepada Allah, doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Ketika Anda beribadah, Anda dapat pahala dari Allah. Lalu kemudian yang kedua, ketika Anda meminta belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi Allah hendak menyimpannya untuk Anda di yaumil akhir. Atau Allah hendak memalingkan Anda dari keburukan. Kenapa? Bisa jadi ketika dikabulkan oleh Allah, Anda malah mempergunakan hal tersebut untuk kemaksiatan, untuk keburukan. Semakin bencana, musibah, atau malah memalingkan Anda dari Allah. Atau minimal, tadinya Anda suka berdoa, tiba-tiba Anda sudah nggak berdoa lagi. Kenapa? Karena keinginannya sudah dipenuhi. Makanya, ketika Anda berdoa kepada Allah, ya imma an tu'ajjala laka da'watuka. Ya, Allah akan kabulkan, Allah akan segerakan pengabulan doamu. Ya, atau an yadzakhiraha laka fil akhirah. Atau Allah simpankan bagimu. Allah simpan itu doa-doamu itu nanti di akhirat. Allah balas di akhirat. Allah kumpulkan dan Allah balas nanti di akhirat. Ini adalah nikmat yang lebih besar. Au wa an yasrifa anka minassu. Atau Allah palingkan darimu keburukan-keburukan. Ini penting sekali perlu kita pahami. Dan doa adalah salah satu sarana syar'i seorang hamba apabila dia ingin curhat, ingin ngomong, ya ada me time-nya dia ingin mempergunakan me time yang paling berkualitas adalah curhat dengan Allah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, curhatlah kepada Allah. Ya, karena para nabi pun juga curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah siang dan malam 950 tahun beliau menyeru kaumnya, ya. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku menyeru kaumku pagi, siang, ya, malam dan siang, ya. Apa namanya? Tetapi apa namanya? Ternyata kaumnya tidak ada yang menerima dakwahnya kecuali hanya sedikit saja. Beliau curhatnya kepada Allah, ya. Lalu kemudian juga apa namanya? Ini nggak kebalik ya. Jadi yang Nabi Nuh alaihissalam itu yang nomor 2 ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara ya. Falam yazidhum du'ai illa firarah ya, dan tidak menambah bagi mereka dakwahku tadi, malah mereka semakin lari dari kebenaran. Kemudian yang atas itu doanya Nabi Yakub ya. Ketika beliau ya lagi jengkel sama anak-anaknya ya, kemudian beliau mengatakan qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya, Yakub mengatakan, ya, sungguh hanya kepada Allah aku akan mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Tidak curhat kepada lainnya, curhatnya kepada Allah. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang disebut Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, ya. Ingatlah ketika kisahnya Nabi Dhunnun atau Nabi Yunus yang dia dalam kondisi marah, ya. Ya. Jadi beliau marah dengan kaumnya, ya. Anlan naqdir alaihi, ya. Lalu menyangka bahwasanya kami tidak akan menyulitkannya gitu loh, ya.
fanada fi dhulumat, kemudian dia menyeru di dalam kegelapan, yaitu ketika beliau ya ketika diundi, ketika di atas kapal, kemudian beliau yang harus dilempar di laut, kemudian dimakan oleh haut ya, oleh ikan paus. Kemudian di dalam ikan paus, tubuh ikan paus beliau masih hidup, dan kemudian beliau nada fi dhulumat, beliau menyeru di dalam kegelapan perut ikan paus tadi, ya. Beliau berdoa apa? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya wahai Rabb kami, tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau. Ya, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya wallahu taala a'lam bissawab ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan tentang kajian kita di sore hari ini, yaitu tentang menjadi muslimah sukses dunia akhirat, yang mana saya saya sarikan ya, ataupun saya buat ringkas dari karakter-karakter muslimah ya, itu kurang lebih ada 8 ya, yang dikaitkan dengan kata salihah itu sendiri ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya ya, dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu ya, kurang lebih 10-15 menit bagi yang ingin bertanya jawab. Ya, silakan. Yatafaddal. Oke, baik Ustaz. Syukron jazakumullah khairan. Kasiran. Wa jazakallah khair. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya mengenai tentang kriteria daripada menjadi wanita atau muslimah sukses dunia akhirat, yakni wanita yang sholihah. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan tentang adabul ilmi, yaitu jika kita mendengarkan kajian via online yang sedang online, baik itu di YouTube atau lainnya, dan kebetulan orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu, jika kita tetap melanjutkan kajian sambil memenuhi perintah orang tua, apakah kita sama saja seperti orang yang tidak beradab terhadap ilmu? Bagaimana Ustadz mengenai taat kepada orang tua, atau tetap dinamakan adabul ilmi, atau bagaimana? Syukran Ustadz. Tafadhol. Afwan ya, wa jazakallah khair wa iyahu ya. Taib. Berkenan tentang adab di dalam belajar atau menuntut ilmu ya. Sebenarnya memang adab-adab belajar menuntut ilmu itu secara zahir itu adalah ketika kita bermajelis, namanya bermajelis, maka di situ memang idealnya ada pertemuan langsung ya, tatap muka sebenarnya ya. Dan ini juga yang disebutkan di dalam sejumlah hadis ya, seperti misalnya hadis Nabi SAW ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Nah, di sini dengan tegas Nabi mengatakan fi baitin min buyutillah. Ya, lalu kemudian juga ya di dalam hadis yang lain ya, Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya ya, idza marartum bi riyadil jannah farda'u. Ya, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah ya. Nah, Nabi SAW itu menerangkan yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah apa? Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah halaqah zikir. Maksudnya halaqah zikir di sini adalah halaqah ilmu. Ya. Karena makna zikr di sini adalah maknanya adalah ilmu. Nah, jadi memang ada poin-poin yang secara zahir berbeda ya antara majelis langsung dengan tidak langsung. Itu poin pertama. Tapi poin yang kedua ya, juga merupakan bagian adab dan memuliakan ilmu dan termasuk ahli ilmu adalah ketika ada seorang syekh atau ulama atau bahkan juga mungkin seorang ustadz atau penuntut ilmu, ketika dia menyampaikan Al-Quran dan hadis atau dia menukilkan aqwalul ulama, termasuk ketika sedang membahas sejumlah ilmu, maka ya karena yang disampaikan itu adalah al-khair, kebaikan, maka kita pun tetap harus beradab
kita berusaha untuk mendengarkannya, berusaha untuk menyimaknya, berusaha untuk mengambil manfaat ya. Nah, oleh karena itu makanya tidak sepatutnya kita melakukannya dengan sambil lalu gitu loh. Ya, sambil ngobrol atau sambil melakukan aktivitas, kemudian kita maksudnya sambil melakukan itu sambil mendengarkan kajian. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya kurang baik ya. Ya. Nah, ini bukan artinya ini adalah suatu hal yang dikatakan haram secara mutlak, tidak. Tapi ini adalah suatu hal yang apabila kita lihat dari sisi muru'ah dan adab, ini adalah suatu hal yang tidak memiliki adab atau kurang memiliki adab. Ya. Kemudian poin yang ketiga ya. Nah, misalnya kita sedang ikut kajian online ini, kajian online. Kajian online itu ada dua ya, live dan tidak live. Kalau tidak live tentunya lebih fleksibel ya. Misalnya kajian yang ada di YouTube, kita bisa pause ya, kita bisa pause. Kemudian ada hajat, dipanggil orang tua kita, maka hendaknya kita memenuhi panggilan orang tua kita ya. Baru kemudian kita balik lagi ya. Kemudian ya sekiranya itu live ya. Sekiranya itu live langsung, kemudian kita dipanggil oleh orang tua kita, oleh ibu kita atau bapak kita. Ya, maka sebenarnya yang lebih tepat dalam hal ini adalah kita lebih mengedepankan panggilan orang tua kita. Ya, dipanggil, nak, kita jawab. Nah, labbaik. Ya, kita penuhi dulu. Kita datangi dulu. Kita tanya apa hajatnya, apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita bantu, kemudian baru kita balik mengikuti majelis ilmu. Karena kita mengikuti majelis ilmu, kita ngaji, kita belajar, itu memang wajib hukumnya. Tapi ketika kita mengikuti salah satu dari majelis ilmu, itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya itu ya mustahab, ya, sesuatu yang disukai. Adapun berbakti kepada orang tua, ya, kemudian kita di antara bentuk bakti itu adalah ketika dipanggil kita menjawab, kemudian ketika kita diperintah selama itu dalam hal-hal yang tidak maksiat, maka hendaknya kita penuhi. Jadi wallahu taala alam bisawab. Dalam hal ini ya, apalagi kita berada di rumah, kita dipanggil orang tua kita ataupun suami kita, maka dahulukan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz, syukron. As'al Sani, pertanyaan kedua yaitu bagaimana Ustadz cara menyukuri nikmat anak, sedangkan anak adalah amanah yang terbesar, terutama ketika anak itu menghadapi sebuah tantrum dalam kondisi ibu lelah atau anak itu sangat aktif sekali, dan apa yang harus aku pelajari sebagai orang tua dan bagaimana cara istiqomah. Syukran Ustadz, tafadhol. Baik, jadi satu pertanyaan cuman isinya ada 3 pertanyaan yang itu membutuhkan jawaban panjang-panjang semuanya. Ya, cuman intinya begini ya, anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga termasuk amanat dari Allah. Ya, karunia harus disyukuri. Nah, cara mensyukurinya adalah dengan cara kita ya memperhatikan, memperlakukan dan mendidik, menjaga, memelihara, mengasuh dengan sebaik-baiknya. Menumbuh kembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini semua nggak akan bisa kita lakukan apabila kita nggak punya ilmu. Artinya kita perlu belajar. Dan ini semua juga nggak bisa kita lakukan apabila kita nggak punya kesabaran. Makanya kita harus juga terus butuh untuk memupuk kesabaran. Dan ini semua nggak akan bisa kita lakukan apabila kita nggak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena itu makanya kita banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Jadi Anda ketika ya dikaruniai Allah anak, maka anak Anda itu adalah karunia. Harus disyukuri, harus dijaga. Memang berat, memang susah. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang dia rewel, nangis, marah, ya. Tapi itu adalah suatu hal yang alami sebenarnya. Suatu hal yang normal, ya. Jadi anak-anak melakukan seperti itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya karena mereka ingin diperhatikan, mereka ingin diakui, ya. Jadi sebenarnya keinginan anak-anak itu simpel sebenarnya.
Mereka tuh nggak ada keinginan-keinginan yang muluk-muluk, nggak ada. Keinginan mereka itu apa? Yang paling besar, apalagi anak usia dini, mereka tuh cuman ingin diperhatikan, dilihat, dan diakui keberadaan mereka. Cuman kita sebagai orang tua saja yang banyak nggak tahu caranya. Karena itu makanya kita harus belajar. Ya. Dan juga yang nggak kalah penting adalah ketika Anda mendidik anak Anda, sejatinya Anda juga sedang mendidik diri Anda sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak kita, maka kita harus mengawali dengan mendidik diri kita terlebih dahulu. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita, maka sesuatu itu adalah perkara yang kita berusaha untuk melakukannya terlebih dahulu. Artinya, ketika kita mengajarkan, misalnya mengajarkan adab, kita berusaha agar kita terlebih dahulu yang apa? Yang mengamalkannya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah ya yang apa ya? Yang harus kita berusaha untuk lakukan ya. Dan kalau bagaimana cara supaya kita bisa beristiqomah ya, ini memang ada bahasanya lagi ya. Dan itu ada bukunya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ya, dan alhamdulillah ya sudah kami terjemahkan, judulnya apa namanya? Asyrul Qawaid ya, fil istiqomah, ada 10 kaidah ya agar kita bisa istiqomah. Itu isinya sangat bagus sekali. Ya, di antara intinya adalah pusatnya istiqomah, pokoknya istiqomah, asal istiqomah adalah istiqomahnya hati. Artinya yang pertama kali harus kita perhatikan adalah hati kita. Sedangkan yang menggenggam hati kita adalah Allah. Artinya yang bisa memberikan keistiqomahan kita adalah Allah. Karena itu makanya harus kita dahulukan, kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan. Ini di antara hikmah kita minta 17 kali minimal sehari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim, kata mustaqim itu memiliki akar kata yang sama dengan kata istiqomah, yaitu lurus. Ya. Ya Allah alam bisawab. Oke, baik Ustaz, syukran jazakallahu khair. Yang pertanyaan ketiga, as'al salis, pertanyaan ketiga yaitu berkaitan tentang sabar. Tadi sudah dijelaskan Ustaz, wanita yang sholihah adalah wanita yang diantaranya bersabar dalam segi hal. Dalam hal ini berkaitan dengan sabar, apakah jika suami tidak menunaikan kewajibannya, apakah istri boleh komplain? Apakah istri tetap harus sabar, mendiamkan, karena kejadiannya berulang kali bahkan bertahun-tahun? Baik, yang perlu diperhatikan adalah harus dibedakan antara sabar ya dengan kita bersikap pasif. Ya, pasrah sebelum ada ikhtiar. Itu harus dibedakan. Sabar ya, ketika Anda dikaruniakan Allah suami yang seperti itu, ujian dari Allah, Anda bersabar. Sabarnya adalah ya itu adalah ujian dari Allah. Allah memberikan saya suami yang seperti itu. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena suami kita adalah pilihan kita dong. Karena yang milih suami kan kita. Kemudian hasilnya seperti itu. Makanya ya konsep kita adalah wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kalau kebaikan itu datang kepada kita, maka kita katakan itu dari Allah. Tapi kalau keburukan, ujian, musibah, maka kita katakan itu datangnya dari diri kita. Penyebabnya adalah dari diri kita. Ya. Bukankah Allah juga mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, tidaklah musibah yang menimpa kalian itu melainkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Artinya semua bentuk keburukan, kejelekan, musibah itu pasti nggak lepas dari dosa kita, kesalahan kita. Karena itu makanya apabila kita diuji dengan suami yang masih seperti itu, yang pertama kali yang harus kita lihat adalah kita harus memperbaiki hubungan kita, memperbaiki ya apa namanya? Ya, intinya memperbaiki hubungan kita. Alaqah kita
dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pencipta kita. Artinya kita memperbaiki dulu hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Allah. Dengan kita banyak beristighfar, kita banyak berdoa memohon ampun, kita curhat kepada Allah. Ya, karena yang bisa menolong kita itu sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda minta tolong sama teman, curhat sama teman, atau tanya sama ustadz misalnya, tetap ujung-ujungnya apa? Ya udah banyak-banyak berdoa, minta sama Allah. Tetap nanti akan disampaikan yang bisa menolong kamu sejatinya adalah Allah. Karena itu lebih utama kita langsung minta kepada Allah. Bukan artinya kita nggak boleh ya konsultasi. Boleh saja kita mau konsultasi, boleh. Nah, jadi itu yang pertama. Perbaiki hubungan kita dengan Allah pertama kali. Banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, banyak berdoa, curhat kepada Allah, minta pertolongan Allah, itu yang pertama. Karena insya Allah apabila kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluknya, dengan hamba-hambanya yang lain. Ya, dan jangan lupa pula untuk mendoakan hidayah untuk suami kita. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dulu sama suami misalnya masih sama-sama belum belajar, belum ngaji misalnya. Kemudian Allah berikan hidayah untuk kita, untuk istri. Suami masih belum ngaji misalnya. Ya. Maka ini harus lebih bersabar lagi. Ya. Karena apa? Karena suami kita itu memang imam, tapi ternyata imam yang membutuhkan bimbingan. Dan seorang istri bisa membantu untuk memberikan bantuan berupa bimbingan dengan cara yang baik. Agar sang suami bisa menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang musibah itu adalah ketika sang suami sudah ngaji, sudah belajar lama, tapi ternyata tidak ngerti, bukan tidak ngerti, tidak mau menunaikan haknya istri. Ini musibah. Dosa besar. Dosanya bertumpuk. Ya. Kalau yang tadi orang yang belum ngaji tadi, dia paling berdosa karena memang lantaran bodohnya dia. Tapi orang yang sudah ngaji, sudah ngerti, itu lebih bertumpuk lagi. Dosa karena apa? Karena dia udah tahu dan dia nggak mau melakukannya. Ya, itu lebih bertumpuk lagi dosanya. Ya, nah, karena itu makanya kita juga harus sabar. Kemudian yang ketiga, yang namanya kesabaran itu bukan artinya pasif. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat, tapi tentunya dengan cara yang baik. Dan kita juga boleh ya menuntut hak kita, hak yang memang diakui oleh syariat. Wanita itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Di antaranya hak nafkah. Apabila suami nggak ngasih dia hak nafkah, maka wanita boleh menuntutnya, boleh memprotesnya, bahkan boleh melaporkannya kepada hukam. Bahkan dalam syariat juga diperbolehkan wanita ini menuntut cerai darinya. Kalau ditanyakan hukum bolehnya lah, boleh. Tapi tentunya yang lebih utama adalah kita coba untuk mencari jalan-jalan kebaikan. Kita nasihati dulu, atau kita bisa minta orang-orang tua yang dihormatin suami misalnya untuk menyampaikan, ya. Ya, jadi intinya ketika Anda ingin menuntut hak Anda yang memang itu dibenarkan oleh syariat, maka itu adalah suatu hal yang diperbolehkan dan dibenarkan dan tidak menafikan kesabaran. Ya, jadi bukan artinya itu nggak sabar, bukan. Anda ketika menghadapi dia dengan Anda tidak ngomel-ngomelin dia, tidak marah, padahal pengen marah ini, pengen ngomelin dia ini. Tapi ternyata kita nggak marahin dia, nggak ngomelin dia. Kita pengen ngamuk, tapi ternyata kita berusaha menahan diri, kita ngomongnya baik-baik. Itu termasuk bagian dari kesabaran. Berarti Anda sudah melakukan suatu hal yang sabar. Ya. Padahal Anda punya hak di situ. Yang seharusnya Anda sudah dipenuhi haknya. Tapi tidak dipenuhi oleh suami, Anda sampaikan, Anda keluhkan dengan cara yang baik. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang diperbolehkan. Tapi kalau Anda mengeluhnya cuman dengan memprotes doang, menyalahkan, menghujat, kamu nih suami yang nggak gimana sih kamu nih, ya itu malah tidak ada manfaatnya, malah lebih banyak madarat
dan bahkan juga merupakan bagian dari ternyata kita kurang bersabar. Kenapa? Karena kita sudah langsung ya mengungkapkan kekesalan kita dengan berbagai macam kata-kata yang tidak layak atau tidak pas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Tayyib, syukran jazakallahu khair. Mungkin tadi pertanyaan yang terakhir, sebelum ditutup bisa disampaikan kesimpulannya wanita atau muslimah yang salihah, yang sukses dunia akhirat itu bagaimana? Syukran, Ustaz. Tayyib, afwan. Ini seharusnya ini kalau kesimpulan bukannya antum ini yang tanggung jawab nih, yang tugas untuk menyampaikan kesimpulan. Oke, tafadhol Ustaz. Afwan. Tayyib. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ya di kesempatan akhir ini adalah ya, jadi ketika antum semua, khususnya antuna ya, para akhwat, para ummahat yang hadir ya di majelis kita di sore hari ini, dan ketika Anda mengikutinya atau mengikuti kajian ini dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan hikmah, ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan manfaat, lalu kemudian setelahnya Anda berusaha untuk mengamalkannya, mempraktekannya dengan semaksimal mungkin, maka ketahuilah itu adalah bagian dari nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara salah satu tanda bahwasanya antunna atau Anda adalah wanita-wanita yang salehah insyaallah. Wanita-wanita yang mulia insyaallah. Ya, dan wanita-wanita yang insyaallah taala pula Allah akan senantiasa berikan karunia-Nya, Allah berikan taufiknya, Allah berikan hidayahnya, dan Allah berikan ma'unah atau pertolongannya agar bisa menjadi wanita yang sukses, yang najah fid dunya wal akhirah. Dan yang paling penting pula dari itu semua adalah jangan pernah kita melupakan untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap semuanya ya, keistiqomahan kita, hidayah kita, taufik itu semuanya adalah dari Allah. Karena itu makanya jangan pernah lupa kita untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah. Nabi yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin oleh Allah, ya tidak dimasukkan neraka. Nabi seringkali berdoa dan mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah. Nabi juga mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini juga Nabi praktekkan. Zikir ba'da shalah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang diajarkan Nabi? Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini selesai ibadah, kita minta maaf kepada Allah. Kenapa? Ternyata ibadah yang kita lakukan nggak akan bisa sempurna. Makanya kita minta maaf kepada Allah. Nabi nggak mengajarkan kita tahmid loh. Alhamdulillah, enggak. Istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, kemudian kita berzikir. Ya. Kemudian kita diajarkan doa yang paling indah. Salah satu doa yang paling indah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Ya. Agar aku selalu bisa berzikir mengingat-Mu, agar aku selalu bisa bersyukur kepadamu, agar aku selalu bisa beribadah dengan ibadah yang baik. Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dan dipraktikkan oleh Rasulullah. Padahal kita tahu Nabi kita adalah manusia yang apa? Yang paling bersyukur kepada Allah. Manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah. Manusia yang paling baik ibadahnya. Tapi beliau juga berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Ya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa ala syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, dan agar aku selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi doa itu sangat penting sekali dan termasuk ikhtiar yang utama.
Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, yang Masya Allah, Tabarakallah, jazakumullah khairan. Semoga Allah mencatat perbuatan kebaikan Ustaz dan menjadi amal yang soleh, menjadikan ilmu yang manfaat barokah buat kita semua. Amin Allahumma amin.